Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kau sudah pimpin sepanjang malam dan Engkau telah membangunkan kami pada hari ini dengan kekuatan, kasih, dan penyertaan Tuhan yang baru. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan cara mematikan keinginan daging. Saudara, di dalam dunia ini ada dua hal yang bertentangan. Misalnya saja siang dan malam, terang dan gelap, kiri dan kanan, timur dan barat, rugi dan untung. Ada dua hal yang bertentangan. Ada dua hal yang berlawanan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula dalam hidup kita ada dua hal yang bertentangan sebagai anak Tuhan, yaitu keinginan untuk taat kepada Allah dan taat kepada keinginan daging. Sebagai anak Tuhan, kita mempunyai keinginan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya hari Minggu kita ke gereja, setiap hari kita punya kerinduan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Namun kadangkala kita diperhadapkan kepada keinginan daging yang bisa menyakitkan hati Tuhan dengan perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu terjadi karena kita masih hidup di dalam daging yang sudah tercemar karena dosa. Karena itu, Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19-20 berkata, "Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku." Saudara, orang yang bertubuh dosa, maka akan menyerahkan anggota tubuhnya sebagai senjata kelaliman. Tuhan tidak menciptakan tubuh kita untuk berbuat dosa. Tetapi karena ada dosa di dalamnya, maka tubuh kita berperilaku sebagai hamba dosa. Karena itu, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 17, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Artinya, di dalam tubuh kita ini, saat ini sebagai anak Tuhan, ada dua hal yang terus bertentangan atau berlawanan, yaitu untuk taat kepada Tuhan, tetapi juga daging yang telah dikuasai dosa, yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara, apa saja perbuatan daging itu? Paulus menjabarkan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, begitu banyaknya perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ini tercatat, dan yang belum tercatat juga banyak, saudara. Saudara, artinya dosa itu begitu nyata, dan kita tidak sulit untuk menemukan berbagai kejahatan yang ditimbulkan oleh dosa kedagingan ini. Dan tentunya dosa kedagingan ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Rasul Paulus katakan, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka pertanyaannya ialah, bagaimana kita dapat mematikan kedagingan kita? Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 16-26, Rasul Paulus memberikan suatu jawaban buat kita
agar kita bisa mematikan keinginan kedagingan kita. Di ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, untuk mematikan kedagingan kita yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Maka ikutilah pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan ketika kita percaya kepada Kristus tinggal di dalam hati kita untuk menyertai kita, untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa yang harus kita hindari dan matikan. Karena itu, kita membutuhkan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan ketaatan untuk melakukannya. Saudara, ketika kita hidup taat mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka implikasinya yang kita dapatkan ialah kita akan mampu mematikan keinginan daging kita. Kita akan mampu menyangkal diri kita. Kita akan mampu untuk memikul salib. Kita akan mampu untuk mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bahkan ketika kita mengikuti pimpinan roh, hidup kita akan menghasilkan hidup yang berbuah. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita belajar, saudara, hari ini mengikuti pimpinan roh di dalam hidup kita. Pekalah akan suara Tuhan, dengarkan dan taati pimpinan dan kehendak Tuhan, supaya kita tidak mengikuti kedagingan kita, hawa nafsu kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi sebaliknya, hiduplah di dalam roh, mengikuti pimpinan roh, supaya hidup kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan hari ini boleh membawa kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang begitu besar. Kami hidup begitu lemah di tengah-tengah ancaman, godaan dunia ini, ancaman daripada si iblis dan ancaman daripada kedagingan kami. Tuhan tolong, biar kami boleh mampu Tuhan menang atas kedagingan kami dengan mengikuti, dengan mentaati pimpinan roh-Mu. Berikan kami kekuatan dan pertolongan daripada Engkau, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, biar Engkau menyertai, menjaga dan menolong kehidupan kami. Tuhan, berkatilah. Kami begitu lemah, kami butuh Engkau. Kami yang lemah iman, Kau kuatkan kami, supaya kami boleh tegar menghadapi berbagai situasi, kondisi yang ada. Tetap berharap kepada Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami yang Tuhan, yang mulai ragu akan kasih dan pertolongan Tuhan, kuatkan iman kami. Kami yang takut dan cemas, Tuhan, Engkau juga boleh hiburkan hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Bahkan kami sedang liburan, Engkau juga tolong berkati, biar kami boleh menikmati berkat daripada Engkau, kami boleh bersyukur, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan, usaha, dan keluarga kami. Ini Bapa, doa kami, pengharapan kami yang kami bawa dan kami berhadapkan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.